Oke, tentang belajar filsafat ya. Untuk kita yang orang Katolik, saya pernah buat satu manfaat belajar filsafat untuk orang Katolik. Tapi apa alasannya? Ini kita bisa lihat dalam ensikliknya Santo Yohanes Paulus II dalam Fides et Ratio. Mari kita belajar filsafat dari Paus Santo Yohanes Paulus II. Pelajaran pertama, setiap orang adalah filsuf. Ya, setiap orang adalah pemikir, setiap orang adalah filsuf. Manusia pada dasarnya adalah seorang filsuf. Itu saja. Yang kedua, itu sudah sepanjang-panjang, nanti saya take ke YouTube. Yang kedua, pelajaran kedua, teologi itu lebih dari sekedar pengalaman. Teologi itu bukan saja kita mengalami Tuhan, tidak. Teologi lebih dari itu, lebih dari pengalaman mistis, pengalaman mujizat. Itu teologi lebih dari itu. Butuh akal budi. Ya, kita tidak dapat menerima ajaran sebagai kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan jika wahyu itu tidak memiliki hubungan yang jelas dengan pemahaman kita sendiri yang berasal dari pengalaman kita sebagai manusia. Pelajaran ketiga, kita butuh filsafat untuk mempelajari Alkitab. Butuh filsafat. Tidak bisa bilang, oh saya hanya sola scriptura. Butuh filsafat. Studi tentang teks-teks suci itu adalah teologi, jiwa dari teologi suci. Studi tentang kitab suci itu jiwa dari teologi suci. Tapi kita tetap membutuhkan prinsip-prinsip hermeneutik. Dan ini diberikan dari filsafat, mau tidak mau. Prinsip-prinsip hermeneutik itu datang dari filsafat, tidak dari kitab suci itu sendiri. Ya. Jadi itu kita butuh filsafat. Teologi membutuhkan filsafat, bahkan teologi dipahami sebagai eksegesis Alkitabiah. Ya. Jadi kalau proposisi filsafat kita keliru dalam mendekati Alkitab, kita akan menghasilkan doktrin yang menyimpang. Begitu. Pelajaran keempat, teologi membutuhkan filsafat. Itu jelas. Banyak teolog Protestan dan Ortodoks Timur melakukan pekerjaan mereka seolah-olah teologi dan filsafat adalah dua bidang penyelidikan yang independen dan tertutup rapat masing-masing. Tetapi banyak teolog Katolik juga sudah seperti itu ya, memisahkan teologi dan filsafat seolah-olah dua studi yang berbeda sama sekali. Tidak. Sejarahnya teologi dan filsafat itu satu. Kebijaksanaan duniawi dan kebenaran yang diwahyukan itu satu dan sama, sumbernya satu dan sama. Yaitu Tuhan, sang kebenaran itu sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mau dicapai dengan akal budi, yaitu filsafat, akan sama juga dengan yang dicapai melalui wahyu atau iman itu sendiri. Nah, dan yang terakhir, pelajaran kelima, ini untuk kita orang Katolik, Thomas Aquinas adalah modelnya. Model tentang Fides et Ratio. Jadi bukan sekedar saya yang mengendorse Thomas Aquinas ya. Tetapi orang kudus dari biara Dominikan ini adalah dia digelari sebagai dokter gereja dan Paus Leo XIII dalam ensikliknya Aeterni Patris pertama kali menggarisbawahi nilai pemikiran Thomas menjadikannya sebagai standar emas bagi filsafat dan teologi Katolik. Begitu. Jadi itu 5 pelajaran dari Santo Yohanes Paulus II tentang filsafat. Itu dalam ensikliknya Fides et Ratio, iman dan akal budi.